Perkembangan teknologi telah membawa kita ke era digital, di mana internet hadir untuk memudahkan segala urusan manusia. Banyak hal yang bisa dilakukan di internet, seperti mencari informasi, menjalin pertemanan, dan melakukan transaksi online. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, ada potensi bahaya kejahatan besar yang setiap saat mengintai kita. Bahaya kejahatan tersebut sering kita dengar dengan istilah cybercrime. Apa itu cybercrime, dan bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut ulasannya. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Tujuan cybercrime sendiri beragam, bisa sekedar iseng, sampai kejahatan serius yang sangat merugikan korbannya. Ada berbagai jenis cybercrime yang sering kita jumpai saat ini, diantaranya adalah 1. Identity theft atau pencurian identitas. Sesuai namanya, identity theft adalah jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Pelaku akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Mereka akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. 2. Carding. Carding adalah jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku mencuri data informasi kartu kredit, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. 3. Corporate data theft. Corporate data theft mirip dengan identity theft, bedanya jenis cyber ini menyasar data perusahaan. Pelaku meretas situs perusahaan, kemudian mencuri data-data yang penting, dengan tujuan untuk mengakses tanpa hak, atau menjualnya ke pasar gelap. 4. Cyber extortion. Cyber extortion adalah jenis cyber yang berupa pemerasan. Modusnya, pelaku akan meminta uang tebusan atas data penting yang telah dicuri. 5. Cyber espionage. Cyber espionage adalah jenis cyber yang memata-matai target tertentu, seperti lawan politik, kompetitor suatu perusahaan, atau bahkan seorang pejabat publik atau pemerintahan. Pelaku cyber jenis ini biasanya memanfaatkan spyware dengan aplikasi yang ditanam di komputer korban, sehingga semua aktivitas dan data penting bisa diakses tanpa disadari oleh korbannya. Setelah mengetahui jenis-jenis cybercrime, Anda tentunya juga perlu tahu apa saja aksi yang biasa dilakukan oleh pelaku cybercrime. Dan berikut ini adalah beberapa jenis aksi cybercrime. 1. Serangan malware. Malware adalah aksi cybercrime dengan menggunakan software yang menyusup ke perangkat korban. Aksi ini sering berhasil mencapai tujuan, karena korban tidak menyadari bahwa ada malware yang menyerang. 2. Phishing. Phishing saat ini masih menjadi aksi cybercrime favorit hacker. Alasannya, kejahatan online ini terbukti masih efektif, terutama untuk pencurian identitas. 3. Deface website. Deface adalah upaya mengubah tampilan sebuah website tanpa hak. Selain mengubah tampilan website, aksi cyber jenis ini juga sering digunakan untuk mengarahkan korban ke situs lainnya. 4. Serangan DDoS. DDoS attacks adalah aksi cybercrime dengan target serangan ke server. Caranya dengan membuat traffic sebuah server terlalu tinggi, sehingga tidak bisa mengatasi permintaan akses dari pengguna. Aksi DDoS berupaya membuat server website korban menjadi down, sehingga pengunjung tidak bisa mengaksesnya. 5. Hacking. Hacking adalah aksi cyber yang dilakukan dengan cara mengakses sistem perangkat korban tanpa hak. Aksi hacking tidak selamanya bertujuan mendapatkan keuntungan finansial, banyak juga hacker yang melakukannya sekedar untuk memamerkan keahliannya. 6. Social engineering. Social engineering adalah aksi cybercrime dengan cara memanipulasi korbannya. Pelaku biasanya melakukan aksi dengan secara langsung menghubungi korban. Lewat pendekatan yang dilakukan, tanpa sadar korban memberikan informasi yang diinginkan pelaku. 7. Exploit kit. Exploit kit adalah program untuk menyerang komputer dengan sistem keamanan rendah. Tujuannya adalah untuk menyusup ke komputer korban dan memanfaatkannya. 8. Pembajakan. Pembajakan adalah aksi menggandakan karya orang lain demi keuntungan pribadi. Di dunia online, pembajakan juga merupakan cybercrime yang kerap terjadi. Mulai dari pembajakan software berbayar hingga buku elektronik. 9. Penipuan online. Penipuan online atau online scam merupakan aksi cyber yang juga perlu Anda waspadai, sebab bentuk penipuan yang terjadi bisa bermacam-macam, dan platformnya juga bisa apa saja, bisa marketplace atau media sosial. 10. Spamming.
Spamming adalah aksi cyber dengan menyebarkan email spam secara massal. Isi email spam pun beragam, contohnya penawaran produk yang tidak jelas. Setiap tindak kejahatan di dunia maya tentunya mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh korbannya. Dan berikut adalah beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh aksi cybercrime. 1. Reputasi online bisa terancam. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime adalah terancamnya reputasi online. Apalagi jika Anda menggunakan aktivitas online untuk berbisnis. Jika menjadi korban, bisa jadi bisnis online Anda akan kehilangan kepercayaan dari pelanggan. 2. Kehilangan data penting. Salah satu kerugian terbesar cybercrime adalah kehilangan data. Hal ini bisa terjadi pada akun pribadi maupun website yang menyimpan data pribadi pelanggan. 3. Kerusakan software dan sistem komputer. Kerusakan software dan program juga bisa terjadi akibat ulah aksi cyber. Serangan yang terjadi menyebabkan banyak perangkat yang tidak bisa diakses. Aksi ini terutama terjadi pada sistem operasi yang rentan, baik yang sudah lawas maupun yang versi bajakan. 4. Kerugian finansial. Kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari aksi cyber. Bentuk aksinya bisa bermacam-macam, mulai dari phishing hingga extortion. Dengan memahami bahaya cybercrime, maka berikut ini adalah tips yang dapat Anda lakukan agar dapat terhindar dari bahaya cybercrime. 1. Gunakan hosting yang aman. Layanan hosting dengan perlindungan keamanan khusus dapat membantu Anda mencegah aksi cyber pada website Anda. 2. Rajin update. Rajin melakukan update dapat memperkecil resiko serangan cyber, baik update pada sistem operasi maupun pada sistem manajemen di website Anda. 3. Pasang SSL. SSL adalah metode untuk mengamankan proses transfer data di website. Tanda bahwa suatu website telah menggunakan SSL adalah adanya ikon gembok yang berada sebelum URL website. Dengan melihat ikon gembok tersebut, pengunjung situs Anda akan lebih percaya dengan website Anda. Hal ini karena pengunjung meyakini bahwa website Anda memang aman untuk dikunjungi. 4. Terapkan metode verifikasi 2 langkah. Metode ini tidak hanya mengharuskan pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan password, melainkan juga akan diminta untuk memasukkan kode, one-time password, atau kode OTP yang dikirimkan melalui SMS atau email. 5. Gunakan password unik. Gunakan password unik di setiap akun online Anda dengan kombinasi angka, huruf, dan juga simbol. 6. Hati-hati dalam membuka email. Email menjadi salah satu media pelaku cybercrime dalam menjalankan aksinya. Salah satu cara yang digunakan adalah mengirimkan email yang berisi link yang mengarahkan korban untuk mengkliknya. Jika tidak hati-hati, Anda bisa masuk perangkap yang telah disiapkan oleh pelaku melalui link tersebut. Bisa jadi Anda akan mendownload aplikasi yang disusupi malware. Nah, semoga informasi tentang cybercrime ini bermanfaat. Selalu lindungi privasi dan reputasi online Anda dari cybercrime. Sampai jumpa lagi.